Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gilang dari kelas 4C ingin menjelaskan atau menerangkan tentang PPT PowerPoint tentang hukum waris, yaitu PowerPoint saya tentang hak kewajiban ahli waris. Hak kewajiban ahli waris. Yang pertama kita akan belajar tentang hukum Islam. Menurut hukum Islam, kewajiban ahli waris yaitu ada zakat dan hutang. Sebagai umat Islam kita harus taat untuk membayar zakat, apalagi orang yang telah meninggal atau pewaris tersebut sebelum menerima warisan, kewajiban untuk membayar zakat perlu diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya hutang. Jika mendiang yang meninggalkan wasiat tersebut memiliki hutang, maka sebagai kita pewaris wajib untuk wajib untuk membayarkan hutang-hutang yang ada saat masa si pewaris masih hidup. Tentunya ke belanja, misalnya ini kita kategorikan biaya yang dikeluarkan saat si pewaris di acara penguburannya atau pemandian dan segala macam. Itu pewaris wajib untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh yang pewaris lakukan, misalnya kayak pembayaran upah menggali, terus pengurusan mayat, terus pengurusan kuburan sebagainya gitu. Wasiat itu jika mendiang ada meninggalkan pesan wasiat agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Ya, misalnya pewaris mengasihkan kepada ahli waris atau seseorang yang tidak ahli warisnya mengasih wasiat kepada seseorang. Yang seseorang ini wajib mengasihkan wasiat ini kepada ahli warisnya. Kita harus pasti tahu ditulis atau dibagaimanakan gitu. Hak ahli waris. Hak yang dimiliki ahli waris adalah menerima harta warisan yang menjadi bagian yang telah diatur dalam Al-Quran. Biasanya teman-teman bisa baca langsung di Al-Quran, itu ada hak-hak yang didapatkan sebagai ahli waris. Yang kedua, menurut hukum perdata. Menurut hukum perdata itu kewajiban ahli waris apabila mendiang memiliki utang, maka ahli waris wajib membayar utang yang ditinggalkan dari pewaris. Sama yang kedua, memenuhi wasiat yang ditinggalkan mendiang. Yang ketiga, mengurus harta peninggalan yang ditinggalkan oleh mendiang sebaik-baiknya. Ya, kita sebagai ahli waris harus sanggup menerima atau melaksanakan yang telah ditinggalkan oleh ahli waris, baik itu boleh pewaris, baik itu hutang atau dan barang-barangnya. Kita harus menjaga baik-baik dan menyelesaikan semua perkara yang ada ditinggalkan oleh si pewaris. Itu hak ahli waris, yang hak untuk menjadi ahli waris dengan sendirinya. Yang kedua, hak untuk menerima warisan menggunakan wasiat. Yang hak menggunakan untuk wasiat itu pasti kita sebagai ahli waris harus menerapkan wasiat dulu dari pewaris, maka kita bisa didirikan sebagai ahli waris, seperti itu. Yang ketiga, hak untuk memperjuangkan warisannya. Jadi ahli waris ini harus memperjuangkan haknya sebagai ahli waris, dikarenakan kebanyakan seperti ini, karena kayak kita yang pewaris dekatnya sama si ini, terus kita sebagai ahli waris tidak mendapatkan karena dia pengen mendapatkan warisan tersebut, sedangkan kita sebagai ahli waris, maka kita harus memperjuangkan ahli waris kita kepada pewaris tersebut atau yang pada wasiat tersebut. Yang selanjutnya, hak untuk menerima atau menolak harta peninggalan dari pewaris. Kita bisa menolak dan menerima hak pewaris tersebut. Yang ketiga, kita membahas menurut hukum adat. Kewajiban ahli waris, yang pertama menyelenggarakan upacara kematian bagi mendiang. Yang kedua, membayar biaya-biaya, itu tadi saya jelaskan, itu pasti ahli waris yang membayar semuanya, yang berkewajiban. Yang kedua, membayar hutang-hutang, tadi saya sudah jelaskan tentang ahli waris wajib menanggung semua peninggalan, baik itu hutang, harta dan bla semuanya. Pewaris harus wajib menanggung semuanya. Hak ahli waris menurut ada dua sistem ya teman-teman. Ada sistem pewarisan individual dan sistem pewarisan kolektif.
individual itu hak yang dimiliki oleh waris adalah hak yang mengolah, memakai dan menikmati secara individu. Jadi dia mendapatkan warisan, dia yang menggunakan sendiri, dia yang mengolah dan dia yang memakai dengan tidak melibatkan sebagai A, si B dan si C. Sistem warisan kolektif ini yang dimiliki oleh ahli waris untuk memakai, mengolah atau mengusahakan maupun menikmati hasilnya bersama-sama. Ya, kebalikannya seperti itulah. Dia menikmati, dia menggunakan semua harta dan peninggalan dari pewaris dan dia menikmatinya dengan bersama-sama, bukan untuk dia sendiri. Ya, sekian itu dari saya sih sebenarnya itu tentang yang hak kewajiban ahli waris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghalang kewarisan. Penghalang kewarisan ini yang pertama kita membahas tentang hukum Islam. Menurut hukum Islam, satu pembunuhan yang dijadikan alasan sebagai penghalang agar setiap orang yang menyelenggarakan untuk menikmati kewarisan tidak dapat memperoleh nikmat dengan melakukan maksiat, yaitu membunuh. Contohnya ada si pewaris mengasihkan wasiat kepada si B dan si B tidak terima karena dia tidak mendapatkan wasiat tersebut. Jadi dia melakukan sebuah kejahatan, maksiat dan membunuh si ahli waris supaya ahli waris tidak menikmati wasiat atau harta warisan tersebut. Yang kedua itu perbudakan. Sebenarnya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 75 yang artinya Allah telah membuat perumpamaan, yaitu seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Itu yang tadi saya jelaskan. Dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan tersebut, tetapi dia memaksa untuk mendapatkan warisan tersebut. Terus yang ketiga, berlainan agama. Dalam hukum Islam itu pastinya yang orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Begitu juga sebaliknya, orang kafir tidak bisa mewarisi kepada orang Muslim. Intinya dalam agama Islam yang bisa mendapatkan warisan tersebut atau wasiat tersebut ya pasti orang Islam. Itu menurut orang Islam. Sekarang kita melihat penghalang warisan itu menurut hukum adat. Apa saja yang penghalang kewarisan dalam hukum adat? Yang pertama yaitu adanya kerabat yang lebih dekat menjadikan penghalang bagi kerabat ke samping untuk menerima warisan. Terus yang dikarenakan hukum adat menggunakan sistem garis keturunan ke bawah. Ya, yang pertama ini itu adanya kerabat yang lebih dekat. Misalnya kayak pewaris membeli kerabat yang sangat dekat, tinggal satu rumah dan bla bla bla. Sedangkan dalam hukum adat ini pewaris ini warisannya bukan ke yang si dekat ini, malah yang ke selain. Nah, itu biasanya penghalangan seperti itu karena dia memakai hukum adat. Terus hukum adat ini dia menggunakan sistem garis keturunan yang ke bawah. Jadi dari anak, orang tua dan ayah itu. Jadi dia satu keluarga aja yang saya tahu ya. Tidak bisa ya nyampur ke kerabat, saudara yang di sepupu dan lainnya seperti itu. Selanjutnya yang kedua, jenis kelamin. Sistem kekerabatan patrilineal dan sistem kerabatan matrilineal. Dalam patrilineal yang diutamakan adalah pihak laki-laki sehingga perempuan menjadikan penghalang dan dalam sistem ini sama gitu juga. Yang matrilineal adalah pihak perempuan. Caranya dua sistem ini kita tergantung lagi. Kita akan menjelaskan dua ini sebagai sistem yang apa yang mau kita pilih gitu. Sistem ini jelaskan ini sistem matrilineal lebih kepada perempuan, sistem patrilineal lebih kepada laki-laki. Yang ketiga, penghalang kewarisan menurut hukum perdata. Dalam hukum perdata bahwa ada 4 kategori yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, sehingga orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak akan mendapatkan warisan menurut pasal 8 KUH Perdata. Pasal 38
bahwa perdata satu orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal yaitu pewaris. Yang kedua, orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi. Yang ketiga, orang yang menghalangi orang yang meninggal atau pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya. Yang keempat, orang yang telah menggelapkan atau memusnahkan atau memasukkan wasiat orang yang meninggal. Dalam hukum perdata pasti terlihat mana wasiat yang asli atau yang palsu. Terima kasih, itu penjelasan PowerPoint saya tentang penghalang kewarisan dan hak kewajiban ahli waris. Jika ada kesalahan kata atau materi-materi yang belum saya kuasai dan tidak menjelas, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.